Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Belah kanan ada kameramen kami selama ini. Ini adalah putra kami Juan yang berumur 13 tahun. Nah, jadi kalau ada salah-salah ya teman-teman ya mohon dimaafin. Dan sebelah kiri saya ada Ibu Badariah yang punya kebun Indothai Winiar. Nah, ini ya ibu juga punya YouTube Bu ya. YouTube-nya Indothai Winiar. Nah, jadi teman-teman kalau mau nonton di YouTube Ibu, di like, di komen. Nanti kalau ada kesempatan pasti Ibu balas ya. Jangan lupa di subscribe. Kalau channel Om Joy juga di like ya, di subscribe. Ya, mungkin hari ini acara kita apa ya Ibu ya, edukasi ya kali ya Bu ya. Mulai kira acara tanam, nanti seberapa mulai dipupuk, terus ngatur tersier, sekundernya panjang berapa, begitu ya. Tapi ya kira-kira begitu. Tapi kalau mau minta lihat buah, emang lagi nggak berbuah. Karena kami berangkat ke sini dalam keadaan nggak berbuah. Kami pun kemarin cuman icip-icip early idola. Nah, itu yang kami icip-icip. Itu juga buahnya cuman 2 dompol ditinggalin tante. Tapi alhamdulillah udah ngerasain buahnya varian Israel. Mungkin itu perkenalan dari saya. Ayo kita ikutin aja langsung ke TKP. Ayo teman-teman, kita mulai dari media tanamnya ya. Media tanam yang dibilang ibu itu mana sih yang gundukan. Nah, ini ya Bu ya yang gundukan ya. Nah, ini yang lebarnya 2 meter. Kelihatan ya 2 meter. Nah, bedengan Om. Ya bedengan. Ya, nah tingginya 30 cm. Ya teman-teman ya, selama ini nanya. Nah, ini media tanamnya ibu tuh. Tuh. Lihatin. Tuh. Kotoran hewan. Kotoran hewan. Nah, terus sekam bakar. Sekam mentah. Nah, terus itu kalau ada kompos. Boleh, terus trikoderma. Trikoderma wajib. Iya. Nah, setelah pembentukan ini baru kita menanam gitu ya Ibu ya. Ya, jadi itu semua bahan-bahan kecuali trikoderma itu dikasih belakangan ya. Jadi semua bahan dicampur jadi satu. Ya. Dibiarkan itu paling sedikit 15 hari. 15 hari. Sedikit ya. Ya. Tapi kalau 1 bulan Itu lebih baik. Lebih baik, lebih lama lebih bagus. Ya. Nah, trikoderma itu kita ngasih saat setelah kita tahu itu tanah sudah boleh digunakan begitu ya, Ya. tidak lagi panas, kita menanam itu waktu penyiraman pertama itulah. penyiram pertama. Simak video Om Joy yang sebelumnya, ada itu tutorial menanam sama Om ya, buat Indonesia di kebun
Tante Badaria, ada petani dari Indonesia yang nanam anggur ya. Kutanam dirimu, suburkanlah dirimu, kutinggal dirimu ke Indonesia, dan buatlah bangga. Tapi saya pas ini, yang saya grafting dan yang saya tanam. Saya ingat yang kedua. Akarnya Om, Hah? tempat lagi juga mantap. Coba Juan di itu Juan. Nih akar saya yang udah banyak banget nih, gak susah keluarnya. Tuh lihat Nah, akarnya. tempat lagi akarnya Om. Tuh lihat akarnya, deketin. Ini kenapa dia nggak tembus ke bawah? Karakternya 16-13 ini adalah nyamping. Jadi dia di dalam ini aja ya, nggak mau keluar. Nah ini permukaan tanah disamain begini. Nah ini ilmu yang saya dapat di sini ya. Kalau teman-teman mau ikutin, ayo. Kita tanam begini. Nah dapat gundukan dikit. Nah ini saya kasih jerami, gunanya buat akar ini jangan panas karena masih bayi, masih kecil. Moist is good. Nah akar ini harus ditutup pakai jerami supaya tanahnya nggak kekeringan ya. Nah, biar lembab, biar terjaga kelembabannya. Nah beginilah cara tanamnya, skala kebunnya Tante Badaria. Cara tanamnya ya Bum ya. Bibitnya bukan, tapi kalau misalkan alangkah baiknya bibit yang sudah jadi, yang sudah seprut. Ya ini karena kita sebagai kenang-kenangan grafting langsung disuruh nanam. Oke guys, Kemarin di GH sana. Nah ini Saint Muscat ya Ibu ya. Iya, ini Saint Muscat. Nah ini udah berumur berapa Ibu? ini 1 bulan belum sampai mungkin ini ya. Belum sampai ya, tapi udah mulai pemupukan. Iya sudah. Udah mulai ya. Pupuknya kalau umur segini masih make 2577. Jadi lebih tinggi N-nya ya. Iya, kan kita harus juga berpikir secara logika Iya. ya. Karena pohon kecil ya kita juga harus mengasihinya itu Iya. dosisnya juga kecil ya. Kira-kira tidak sampai 1 genggam ya. Nggak nyampe lah ya. Kira-kira 50 gram atau 5 25 gram. 25 gram lah ya. Jadi kalau awal itu lebih baik yang kecil dulu kasih dosisnya teman-teman. Nanti daripada dia stuck ya kebakaran panas. Nah, pakai kecil. Nah, ngasihnya juga jaraknya paling 30 cm di sini, Bu ya, di sini nanti kita siram. Ngasihnya juga nggak dikocor, paling ditabur aja terus disiram. Nah, ini sampai umur berapa kita pakai 2577 Ibu? Kemarin kan di buku juga ada itu Iya. panduannya ya. Jadi itu dipakai sampai kordonnya panjang seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Ya, terus skennya itu semuanya 30 cm. 30 cm. Ya, minimal 6 meter lah berbentuk Iya, T gitu ya. Ya. Nah, di sini ada mungkin pembentukan cabang pertama dari sini ya Tante ya. Iya. Nih dari sini nih. Nah, Ini Bang Joy. di sini ya. Ini lebih jelas. Ini lebih jelas ya. Ini lebih jelas. Jadi- Maaf nih, ini nggak boleh diinjak sebenarnya nih. Nggak boleh, dilarang diinjak nih. Kalau Om dimarahin. Jadi kita biarkan dulu dia tinggi sampai ke atas ya. Iya. Terus dari ini Iya. kita potong itu 30 cm. Dari para-para ya, Iya, Tante turun 30 cm. Nah, dipotongnya. ya, 30 cm ya. ya. Nah, Ya, jadi kan T begini. Ya, dia nanti kan keluar. Nah, ini bila dibilang apa Eki? Tunas apa orang Indonesia bilang? Orang Indonesia bilang tunas air, tapi untuk skala internasional this is tunas lateral. Iya, benar, Nah. benar. Jadi janganlah berpikir ini juga harus dibuang atau bagaimana ya, Iya. tidak ya. Masih ada fungsinya ya, Bu? Iya, jadi yang ini ke sana. Iya, ya, ini ke sini nanti ya. Ininya ke sini. Ya. Nah, ini kan otomatis karena dia di atas kan makanan lebih banyak Lebih daripada banyak, di samping ya.
Nanti kalau setelah memang apa namanya di situ ininya tidak pergi, kita harus potong. Oh, di 50 cm. Iya. Nah, jadi Kalau ya, kalau memang ininya tidak pergi. tidak ya. pergi, tidak sama gitu ya, Bu ya. Tumbuhannya tidak sama, tapi Ya. kalau dia juga itu tumbuh seperti Sama. itu, tapi agak sedikit lambat, itu tidak masalah. Tidak masalah. Seperti Iya. ini ya. Ini Ya. hampir sama ini. Ini sama, Ini boleh sama. teman-teman Jadi lihat nih. Ini ada Ini hampir kejadian, sama. ada kejadian. Iya. Kayaknya entah kena apa ya Bu ya, akhirnya ditumbuhin dari matabaknya, nah, akhirnya iya. dibentuknya dari sini. Ya. Iya. Nah, Jadi tetap walaupun ada kejadian seperti apa masih ada penanggulangannya Bu, masih ada iya. backupnya Bu. Ya? Iya. Ini sebab kemarin dimakan ulat. Ulat. Ya, Akhirnya jadi ditumbuh di bawahnya iya, Bu ya. jadi mata tunasnya keluar di sini, yang di sininya itu rusak. Iya. Intinya kita sendiri yang pakai logika ya, Tante. Ya benar, benar, Nah. benar. Jangan terlalu kaku kalau berkebun. Kita aja punya sendiri mana alternatif yang terbaik, itu yang kita lakuin gitu ya. Iya, benar. Nah, setelah pembentukan begini, kita masih pakai pupuk 2577 ya. Sampai ini panjang kordonnya yang kita inginkan ini kan ini 5 meter. 5 meter ke sini sana. Terus kennya ini 30 cm. Mulai dari awal kita udah potong 30 cm ya, Iya, Tante ya. benar, Berarti ini boleh potong ya, Tante ya? Boleh. Boleh. Boleh Nah, potong. ini boleh Om Jo potong nih sama Iya, Tante nih. Boleh. Tuh, dipotong begini ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak dari Wan? Nih, kelihatan nggak Juan nih? Nah, ini boleh dipotong nih sama Tante nih. Tuh, begitu motongnya. Ya. Ini Bang Jo itu yang panjang silakan pakai gunting itu yang sebelah sana. Yang belah sini ya. Iya, iya. Nah, ini kan 30 nih, ini 30. Kita potong di sini ya, Tante ya. Iya. Siapa yang mau interest ambil? Ya, lanjut Tante. Nah, jadi kita ini juga dipotong ya. Nah, benar. Nih, ini dipotong. Lihat sini Juan biar tahu orang motongnya Juan. Nah, ini Om Joy potong di sini. Ini dapat izin dari seorang guru. Tap. Nah, ini potong lagi di sini ya. Tap. Nah, begitu seterusnya. Ini belum nyampai, jangan potong. Ini udah nyampai nih Tante. Kita potong ya Tante ya, sini ya. Di situ. Sini ya. Iya, iya. Nah, di sini kita potongnya tuh. Begitu pengaturan cabang supaya merata. Ini perlu kita stop nggak? Enggak. Ya. Gitu ya Tante ya, karena tunasnya tumbuh. Karena tunasnya tumbuh. Nah. Sebab mengapa dia tumbuh di situ? Karena ininya kita potong. Kita potong, ya. Jadi merata sampai ke ujung gitu ya Tante ya. Makanan itu akan berhenti kan di situ kan? Ya. Tidak ada pucuk ya. Tidak ada pucuk. Ya, otomatis ya berhenti di situ. Berhenti dan sementara makanan- ya, Bu? Ya, berhenti sementara. Kalau setelah sampai di situ kordonnya dan panjang tersier ini merata 30, barulah kita lepas dengan serentak menuju 60 gitu ya, Ya, Bu ya. Jadi Pak Nah, itu pupuknya juga diganti ya. diganti ke 15 atau 16 16 17. ya. Di Indonesia kalau 15 itu ada di pupuk Ponska Plus ya Ki ya. Ponska Plus 15 atau teman-teman bingung nyarinya pakai 16 jangan repot-repot, nggak ada repot-repot. Oh repot banget banyak pupuk, enggak repot kok Tidak repot. ya. Di Indonesia juga banyak ini Bu. Ini kan varietasnya Sain Muscat. Ya, Untuk varietas-varietas yang lain, apakah karakternya sama ketika kita menghentikan di 30 cm matabat yang di bawah itu seprut gitu. Nah, kalau Egi sih yakin kalau misalkan dengan teknik yang awalnya seperti ini dia tidak akan seprut. Tapi kalau misalkan dalam keadaan pohon yang udah terlanjur tinggi, panjangnya udah berlebihan, dia dipotong pendek, ada kemungkinan seprut juga ya Bu ya. Kalau dari step by stepnya itu udah benar dari awal nggak mungkin seprut dong Bu. Iya. Gitu. Nah di sini kan ini juga ada pembuangan ini ya Bu, tekanan juga ya Bu ya. Iya, iya. Ada pembuangan tekanan, jadi tekanannya nggak sampai belakang sana ya Bu. Iya, benar. Bisa dilihat ya teman-teman Naila Terasindo Garden, nggak ada bat yang seprut satupun yang ada di bawah, nggak ada. ya. Jadi jangan ragu, bat seperut pun ada jalan keluarnya, jangan takut gitu. Kadang-kadang teman-teman kan ada keraguan, itu kan buat Sain Muscat berlaku nggak buat varian yang lain gitu katanya Bu. Sama saja. Sama saja. Konsepnya sama saja. Konsepnya sama saja. Sama saja. Oke teman-teman, konsepnya sama saja. Ini Bang Jo ini. Nah ini saya dikasih ilmu lagi di sini berarti ya Tante ya. Nah jangan potong di sini, ini nggak sampai 30, potongnya di sini, biarin lebih, nggak harus pas banget juga gitu loh. Harus pas. Nah, Tapi ini boleh lihat ya, ini Ya. kennya semua keluar. nah ini boleh kayak dilihat nih, kennya keluar semua, tersier bahasa Indonya tersier. Kalau bahasa pertaniannya itu nih ken ya. Saya biar pintar juga deh Tante Ibu penonton Naila tuh biar ngerti juga ken. Ya berangsur Bang Asur gitu ya. Nah, Jadi ini udah tumbuh nih, Bu. Ya, ini ada spesial ya karena kita tidak melihat kebun setiap hari. Ini Ya. dia melebihi. Ini Ya. 60 tapi tunas ini
keluar, Iya. otomatis kita harus potong di 30. Iya, potong juga ya Tante ya. Di 30. Aduh, bagus nih entrasnya gini. Nah, ini yang nanti akan melanjutkan ke sananya itu si tunas airnya. benar. Ya. Bahan ini tidak akan pecah. Karena Nggak ini pecah. masih muda, tidak akan pecah. Ini juga sama, tidak akan pernah pecah. Tapi kalau ini masih melaju, ini belum, masih kita tahan di tunas ini ya Tante ya. Iya, benar. Nah ini Johan di tunas ini nih teman-teman nih. Ini kan ada tunas nih yang aktif ya. Nanti dia kalau melaju lagi gimana? Ya kita hentikan lagi di sini begitu supaya nutrisi berhenti di sini. Dan ini boleh saya potong juga ya. Ini juga sama ya Om Jo ya. Wah ini dipotong juga ya. Nah itu dipotong. Nah ini Johan ini dipotong juga nih kayaknya nih. Nah tuh ini gunting saya 2 loh. Jepitnya di sini buat jepit tuh. Tuh. Itu gunting untuk ini. Nah, begitu ya teman-teman, buat pembentukan itu sampai ke 30 rata. Itu kita masih pakai pupuk, jangan nanti nanyanya, pupuk 2577 atau 2588 boleh, nggak masalah. Lebih dominan unsur. Nah, ya. Kalau nggak ada 2577 kita boleh pakai yang lain, ditinggikan unsur N-nya. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan pupuk urea gitu ya Ki ya. Nah, begitu. Nah, ini sin muskat. Ya. Ini umur 2 bulan lebih sedikit. Umur 2 bulan lebih sedikit ya Tante ya. Ya. Ini baru umur 2 bulan. Ya. Jadi itu kan harus dilihat ya. Batang Ya. subur itu harus bulat ya. Iya. Ini sambungannya di sini. Itu kelihatan tidak kelihatan jelas ya. Iya. Ki, boleh kita masuk ke GH satu lagi Ki? Nah boleh ya, sekalian membahas masalah GH-nya ya. Nanti kita lanjut ke ken yang panjang ya teman-teman ya. Sesuatu yang mencengangkan di GH ini Om. Ya, apa itu? Ini ibu bilang kalau nanam jangan rapat-rapat. Ya, Di Indotype Wine ya, Iya. nanamnya rapat banget. Iya. Maka 120 cm. Iya. Ini wajib ditanyain sama Ibu Badariah. Iya. Kenapa kok bisa serapat ini, Bu? nih terjadi 120 cm. Padahal ibu kan ngomong jaraknya itu minimal 2,5 meter atau 3 meter. Nah sekarang terjadi 1,20 meter. Nah ada apa sebenarnya? Nah itu ibu yang menjawab. Jadi kita harus mengetahui dulu itu apa namanya itu? Ya, karakter anggur itu ya. Ya, Kalau Saint Muscat ditanam seperti ini, jaraknya dekat-dekat itu dengan sistem kin yang di apa namanya selang-seling. selang-seling begini ya. Iya, itu tidak bisa karena daunnya lebar. Nanti terjadi kelembaban. Iya, sinar matahari tidak Nggak pupuk. tembus. Aha. Tapi kalau ini rembu itu daun juga tidak terlalu lebar, selebar Saint Muscat ya. Jadi kita boleh itu memakai sistem apa namanya kin, pelihara kin itu selang-seling ya. Tapi kami tidak menganjurkan untuk pemula ya. Iya. Karena akan Bermasalah nantinya. Bermasalah nantinya dengan kelembaban di dalam greenhouse ya. Iya. Oh ini rainbow ya Tante ya. Iya, ini Tante juga kok nanamnya di tengah doang nih Tante, di pinggir-pinggir enggak. Padahal kan ini lebar GH berapa ini? Sayang banget ini. Sayang banget nih, kosong nih. Kenapa ya? Ini jadi karena keadaan apa namanya itu kalau musim hujan ya, Ya. ini rendah, jadi Ya. itu air akan masuk ya. Iya. Ini sudah 2 kali ditanam, tapi Ya. karena terendam terus itu mati ya. Jadi Iya, ya. kita mencari solusi bagaimana caranya itu. Diambillah jenis ini karena memang pertumbuhannya cepat. Ini pertumbuhan yang Tante bilang 10 cm per hari. Iya benar 10 cm per hari ya. Jadi kita membuat bedengan di tengah. Ini greenhouse-nya ini 3 greenhouse ini disatukan, ini luasnya 22 meter ya. 22 meter. Iya, lebarnya 22 meter, panjangnya 24. Panjang 24. Kalau 22 berarti nanti panjang kordonnya ke situ 11 dong Tante. Tidak ya. Tidak ya. Sampai, karena 9 saja ya. Kita ambil 9 saja. 9. Jadi itu sayap kita Ada sayap buat jangan tempias ya. Iya, jadi pohon anggurnya tidak sampai ke situ ya. Iya. Kordonnya tidak sampai ke situ. Jadi cuma diambil 9 ya. Karena Jadi itu 1 9 kali 2 berarti 18 meter kordonnya. Buat pemula jangan, nggak sabar nantinya. Ya, Jadi tidak pertama. dianjurkan untuk pemula ya. Jadi Ya. untuk pemula itu lebih baik kordon itu panjangnya 6 meter 6 meter ya. saja. Boleh itu bentuk apa saja, tapi Ya. kalau maunya itu 6 meter. Jadi Ya. kalau bentuk T itu 3 meter Ya, ke kiri, kalau 3 meter ke kanan. 6 meter buat pemula nanti sampai sini dari stop nih. Iya, benar. Nah,
Sini nih. Jadi Ya. kira-kira ini umur 4 bulan ya. Ini 4 bulan nih. Iya. Nah, salah lagi Om. Jadi kemarin ngomong ini 5 bulan. Tanamnya hari lahirnya Mr. Warasit. Mr. Worship. Ya. Juni. Jadi di sini kalau GH yang di sana sesuai dengan hari kelahiran tante, di sana lagi sesuai dengan kelahiran anaknya, dan di sini Mr. Worship. Ya. Tapi GH ini Eki nggak cocok Om. Kenapa? Iya, Pendek. iya, iya. Nah, kalau bagi ibu cocok. Cocok banget. Nah, Tidak juga ya, ini kesalahan tukang yang buat ya. Oh. Dia menghitung dari bawah ke atas, harusnya dari atas ke bawah. iya. Ini 6 meter di dalam dengan 6 meter di luar itu artinya beda. oh iya. Ini berarti kependekan ya, Iya, Bu iya, ya. iya, iya. Nah, ya tapi buat ukuran ke atasnya pendek nggak? Ke atasnya kan otomatis ini juga pendek ya. Pendek jadinya ya. Harusnya tambah 1 meter lagi lah ke atasnya. Berarti kesalahannya bukan di sini Bu, tapi di atapnya ya? Mungkin. Iya. Di atapnya kurang tinggi Om. Kurang tinggi. Kalau tingginya ini masih oke, tapi atapnya ini kalau Nah. misalkan para ini kita tinggikan lagi, jadi tinggi atap sama ini masih nggak standar ya. Nggak standar. Jadi itu dari ini ke sini tuh 180. Harusnya ya, harusnya ke sini 180 Ki. 180. Terus dari 180 ini bikin 1 meter. Iya, naik lagi. Naik, kalau bisa sih 2 meter Ki, biar anginnya lebih leluasa ya Tante ya. Jadi kalau misalkan ini dalam keadaan GH yang seperti ini, kita naikkan para-paranya, takutnya ngap di atasnya. Ngap. Tuh. Nah, ngap. Jadi kalau kita emang jarak para ini ke atap harusnya agak berjarak ya. Iya. Bentuk itunya kalau bisa domnya lebih tinggi gitu ya Bu ya, lebih tinggi, jadi lebih leluasa angin. Jadi yang kita pikir itu semuanya, matahari juga dipikirin, tanah dipikirin, udaranya juga dipikirin. Iya. Jadi udara di dalam greenhouse itu malah lebih penting ya. Lebih penting. Kalau ventilasi tidak ada, itu daun tidak berkembang. Tidak berkembang. Iya. Nanti juga akan terjadi pengalaman di kebun Om itu jamur, Iya. Benar. gitu Tante. benar. Ya. Jadi klarifikasinya gitu ya Om ya. Ya. Sebenarnya tinggi kayak gini itu sebenarnya nggak masalah, cuma yang jadi masalah itu bukan di tingginya. Iya. Atap dan ini. Ini kayaknya varian valid banget Ki ya. Di batang pun ngeluarin buah gitu. Emang ada buahnya Om? Ada. Kecil Om. Oke. Dibuka saja. Wah, kelihatan. Kameramen ketawa. Nah, ini dia. Ini rainbow. Rainbow, ini Yang keluar rainbow. dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya. Di pohon. Untuk Karena ke kita pengen tahu. validitasnya, Tante biarin deketin Keluar kameramen. dengan sendirinya pasti Nah. bisa dicari Om penyebabnya. Iya. Penyebabnya di mana? Nah. Ini sambungannya Bu ya? Iya. Tidak. Tidak, sambungan di bawah. Ini Bawah. patah kemarin. Oh, ini patah. Iya, patah. Karena Jadi, patah dia tumbuh tunas baru. karena patah ya itu otomatis kita potong kan. Iya. Nah, Potong, tunas keluar baru, tunas baru bawa buah. dua buah buah. Oh, Bawa begitu. bunga, bukan bawa buah ya. Buah bunga. Wangi. Wangi anggur. Iya, Oh, wangi bau anggur. pengen banget nyobain. Sebenarnya kayak gimana sih? Pengen rasanya, sih Bu? nyobanya. Tanya Ibu yuk. Boleh nggak, Udah. Tan? Boleh. Dah, kameramen dah ketawa. Cik. Satu aja Bu. Dah. Cuci, saya cuci dulu. Saya agak rajin nyucinya. Di sini ada keran. Tuh, Om saya lihat tuh lagi nyuci guys. Aduh, nanti takutnya dimakan semua guys. Oh. Nah, inilah teman-teman. Kita cobain. Masuk nggak di gitu? Cobain ya. Trio. Kering. Garing. Ada air sedikit. Masalah rasa mungkin Eki ya yang apa nih? Tidak, karena ini berapa umurnya? Belum matang sempurna. Om. Belum matang. Kita cuma ngetes Eki kesempurnaan. yang bilang ini manis. Manis kan? Ya manis, garing. Saya tadi mau nipu biar asem gitu. Wah, Tante udah Tapi dulu. ada biji. Ada biji. Iya. Kan nggak diperlakukan dengan stropemecinnya Tante. Tekstur enak. Nah, Ada kriuknya. Ada jusinya sedikit banget jusinya. Manisnya dapet, bijinya juga udah lumayan. Nggak, Walaupun masih hijau. pas kita kunyah itu manisnya keluar duluan Tante. ya, Ya, manisnya yang keluar duluan. kulitnya tipis sekali. Kulitnya tipis tapi garing ya. Iya. Nah, itu ya teman-teman. Kalau mau varian rainbow nanti dicari di nggak tahu nih asal negaranya mana. Tinggal satu. Ya udah Rusia sama Juan nggak dikasih, Bulgaria. Berarti Jadi, ini udah valid. Kalau memang dia
Iya, suburnya itu. Ini saya mungkin tinggal buat kameramen 1 satu. kilo ya. 1 kilo ya, Bu. Bu, Eki pengen tanya, ini yang Indonesia harus pahamin banget dan merubah pola pikirnya gitu terhadap pemuliaan terhadap suatu tanaman. Panennya pendek sekali ya. Iya. Apanya? Waktu panen pendek. Waktu panen pendek udah matang ya? Iya, bukan ini yang Berarti 60 hari ya? ini kan 4 bulanan ya. Mm. Itu cuci lagi situ ya. Juga dimakan, Bu. Apa nanti juga dipotong? Eki pengen tanya, Bu. Apa yang terjadi kalau misalkan Eki injak-injak ini, Bu? Ya akarnya sih tidak bernafas. Eki kalau tadi di sini ada Om di sini maksudnya. Bukan dijewer, ditempeleng. Kan dia udah ngingatin. Om Joy, Om Eki boleh masuk ke GH tapi jangan injak media tanam kan begitu. Nah sekarang kalau tante kan nggak bisa nempeleng, nggak apa-apa kalau sama tante mah. Ini yang Eki pengen sampaikan sih Om kepada Ya. orang Indonesia tuh betapa pentingnya kita menjaga media tanam kita Ya. tetap gembur ya Om ya. Tetap gembur dan tetap lembab Ki. Ya, nggak boleh diinjak pertamanya ya. Pertama nggak boleh diinjak, yang kedua harus menutupi nih. Kalau biar dia selalu menjaga kelembabannya, ini tante pakai jerami. Nah, dia sampai ke sini. Tuh, di sini isinya trichoderma semua Ki. Itu kata Om. Wajar ya, dia bisa ngasih trichoderma terus. Pemerintahnya ngasih gratis. Apa yang terjadi di kita bertolak belakang, mahal sekali trichodermanya. Ya. Wah, saya tadi mau ngasih ke kameramen tapi kameramen udah dikasih Ibu. Manis. Manis. Nanti saya mau buat itu. Sebenarnya streptomycin itu harganya jauh lebih mahal daripada CPPU dan GA. Iya. Karena cuma Jepang yang bisa produksi. Kalau streptomycin. Kalau streptomycin yang di Indonesia mungkin buat hewan kali ya, Tante ya. Vaksin ya, vaksin. Kalau buat tanaman tidak ada. Kalau teman-teman bisa buat kolaborasi ya, bisa bikin, nggak apa-apa, uji praktek aja coba biar nggak tergantung dengan orang lain. Ya ta. Eki pengen ngasih challenge sama orang-orang pertanian Indonesia. Ya. Kita bawa produk streptomycin asli dari Jepang. Ya. Kalau pengen tahu kandungannya, nanti kita kasih sampelnya. Ya. Tolong di copy buat di Indonesia. Ya. Keren nggak ya Om? Biar Ya. pakai ya Om ya. Biarpun mahal kita beli. Iya, jangan kaget dengan harga. Kalau saya nggak ngitung harganya, yang penting barangnya ada. Kalau daripada punya duit barang nggak ada percuma. Pelajari unsurnya, cari tahu bahan aktifnya. Kalau bisa tiru. Terus ada lagi Ki. Saya pengen pakai pepatah ini buat Indonesia. Guru saya kencing berdiri, saya harus kencing berlari. Apa artinya? Kalau guru saya sampai di sini, saya harus lebih dari ini. Begitu semangat saya. Boleh ya Bu ya? Ya, Nah, begitu. harusnya begitu. Nah, guru saya begini anggurnya, saya harus lebih dari ini. Itu akan saya usahakan. Mohon doanya ya teman-teman ya. Guru saya kencing berdiri, saya harus kencing berlari. Semua sih. Ah? Ya itu cuman pepatah kan ya Ibu ya, pepatah jangan dikenegatifkan ya, harus berpikir positif. Apa artinya itu harus dipositifkan? Artinya begini, murid harus lebih maju dari gurunya begitu. Itu baru suatu kebanggaan bagi gurunya karena muridnya bisa lebih maju dari dia, begitu. Jangan sampai ilmunya dia ini nggak berkembang, nggak bermanfaat, dan muridnya sendiri nggak bisa tanam anggur gitu. Jewernya kuping nih sebelah nih hilang. Tahun depan pengen dia kebun kita. Ini taruhannya sangat berat nih teman-teman ya. Tahun depan Ibu ke Indonesia pengen lihat kebun Eki dan kebun Om Joy. Awas kalau kalian nggak berhasil, tak jewer kupingnya diambil sebelah yang kiri punya Om Joy, belah kanan punya Ayam Eki, digantung di Indothai Vineyard. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang lain.